Selamat menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Suatu malam, setelah membantu Rina menutup warung, Arman memutuskan untuk mengungkapkan sedikit dari kegelisahannya. "Rina, apa kamu tidak pernah merasa kesepian?" tanyanya tiba-tiba, suaranya hampir berbisik. Rina terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. "Kadang-kadang, Arman. Tapi aku belajar bahwa kesepian itu bukan tentang tidak ada orang di sekitarmu, tapi tentang tidak ada yang benar-benar mengerti dirimu." Jawaban itu membuat Arman merenung. Dia merasa Rina tidak hanya menjawab pertanyaannya, tetapi juga menyentuh sesuatu yang lebih dalam dirinya. Malam itu, saat Arman pulang ke rumah, pikirannya dipenuhi oleh bayangan Rina. Dia mulai mempertanyakan batasan antara persahabatan dan cinta. Apakah mungkin baginya untuk merasakan lebih dari sekedar persahabatan pada seseorang yang jauh lebih dewasa darinya? Atau apakah ini hanya fase yang akan berlalu seiring waktu? Arman tidak tahu jawabannya, tetapi satu hal yang dia yakin, Rina telah menjadi bagian penting dalam hidupnya, dan dia tidak ingin kehilangan itu. Dan di tengah malam yang sunyi, saat kota kecil itu terlelap, Arman berbaring di tempat tidurnya, memandang langit-langit kamar dengan pikiran yang berputar-putar. Dia tahu bahwa persahabatan mereka telah melampaui batas biasa, dan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang tumbuh di antara mereka. Tapi apakah Rina merasakan hal yang sama? Atau apakah dia hanya melihat Arman sebagai seorang pemuda yang butuh bimbingan? Pertanyaan-pertanyaan itu mengganggu pikirannya, membawanya ke dalam labirin perasaan yang semakin dalam dan rumit. Hari-hari berlalu, dan hubungan Arman dengan Rina semakin dalam. Mereka tidak lagi sekadar teman bicara, tetapi telah menjadi bagian penting dari kehidupan satu sama lain. Arman mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Rina, cara dia menyisir rambutnya yang hitam berkilau, senyumnya yang selalu muncul saat dia mendengar cerita lucu, atau caranya menghela napas panjang saat memikirkan sesuatu yang berat. Setiap detail itu membuat Arman semakin terpikat, meski dia berusaha mati-matian untuk menyembunyikannya. Suatu sore, saat mereka duduk di tepi sungai seperti biasa, Rina bercerita tentang mimpinya untuk memperluas warungnya menjadi sebuah kafe kecil. Matanya bersinar penuh semangat, dan Arman tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. "Aku yakin kamu bisa melakukannya, Rina. Kamu punya semangat dan ketekunan yang luar biasa," katanya, mencoba menyembunyikan kekagumannya. Rina tersipu, dan untuk sesaat, suasana antara mereka terasa berbeda, lebih hangat, lebih intim. Namun, keintiman itu juga membuat Arman gelisah. Dia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Rina bukan lagi sekadar kekaguman atau persahabatan. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuat jantungnya berdebar kencang setiap kali Rina tersenyum padanya. Dia mencoba mengalihkan pikirannya dengan fokus pada kuliah dan membantu ibunya di rumah, tetapi bayangan Rina selalu muncul, mengganggu konsentrasinya. Suatu malam, Arman memutuskan untuk berbicara dengan sahabatnya, Andi, tentang perasaannya. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Andi. Aku merasa berbeda saat bersamanya. Tapi aku takut ini hanya perasaan sementara," ungkap Arman dengan suara rendah. Andi, yang biasanya santai, kali ini terdiam sejenak sebelum menjawab, "Arman, cinta itu tidak mengenal usia atau batasan. Tapi kamu harus yakin dengan perasaanmu sendiri. Jangan sampai kamu menyakiti dirimu atau dia." Nasihat Andi membuat Arman semakin bimbang. Dia tahu bahwa perasaannya nyata, tetapi dia juga sadar bahwa hubungan seperti ini tidak akan mudah diterima oleh orang lain. Apalagi, Rina mungkin tidak melihatnya lebih dari sekadar seorang pemuda yang butuh bimbingan. Arman merasa terjebak di antara keinginan hatinya dan ketakutan akan penolakan. Keesokan harinya, Arman kembali ke warung Rina dengan perasaan campur aduk. Dia mencoba bersikap normal,
tetapi Rina sepertinya bisa merasakan ada yang berbeda. "Kamu baik-baik saja, Arman? Kamu terlihat lebih pendiam dari biasanya," tanya Rina dengan nada penuh perhatian. Arman tersenyum paksa, mencoba menenangkan dirinya. "Aku baik-baik saja, Rina. Hanya ada banyak hal yang harus dipikirkan," jawabnya, menghindari tatapan Rina. Malam itu, Arman tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan Rina dan ketidakpastian tentang masa depan mereka. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus menyembunyikan perasaannya, tetapi dia juga takut akan konsekuensi yang mungkin terjadi jika dia mengungkapkannya. Di tengah kegelisahannya, Arman menyadari satu hal, dia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan yang telah tumbuh begitu dalam hatinya. Dia harus memutuskan, apakah akan terus diam dan menahan segalanya, atau mengambil risiko untuk mengungkapkan cintanya, meski itu berarti menghadapi segala kemungkinan yang tidak terduga. Dan di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, Arman berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan menemukan jawabannya. Dia tidak ingin hidup dengan penyesalan, dan dia tahu bahwa Rina layak untuk mengetahui kebenaran, apapun hasilnya nanti. Setelah malam itu, Arman merasa dirinya terbelah. Di satu sisi, hatinya berteriak untuk mengungkapkan perasaannya pada Rina, tetapi di sisi lain, akal sehatnya terus mengingatkannya tentang perbedaan usia dan bagaimana orang-orang mungkin memandang hubungan mereka. Setiap kali dia mencoba menjauh dari Rina, hatinya seperti tertarik kembali, seolah ada magnet yang tidak bisa dia lawan. Dia mulai menghindari warung Rina, mencoba fokus pada kuliah dan tugas-tugasnya, tetapi setiap langkahnya terasa berat. Rina, yang peka terhadap perubahan sikap Arman, mulai merasa curiga. Dia menyadari bahwa Arman tidak lagi datang setiap pagi seperti biasa, dan ketika mereka bertemu, ada jarak yang terasa antara mereka. Suatu sore, saat Arman lewat di depan warungnya, Rina memanggilnya. "Arman, ada waktu sebentar? Aku ingin bicara," katanya dengan suara lembut namun tegas. Arman, yang tidak bisa menolak, akhirnya masuk dan duduk di bangku kayu yang biasa dia tempati. "Ada apa, Rina?" tanya Arman, mencoba bersikap santai meski hatinya berdebar kencang. Rina memandangnya dengan tatapan penuh arti. "Aku merasa kamu menjauh, Arman. Apa aku melakukan sesuatu yang salah?" tanyanya, suaranya hampir berbisik. Arman terkejut. Dia tidak menyangka Rina akan langsung menanyakan hal itu. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Tidak, Rina. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Ini tentang aku," jawabnya, suaranya gemetar. Rina terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Aku mengerti. Tapi Arman, kamu tahu kan? Aku selalu di sini jika kamu butuh seseorang untuk diajak bicara." Kata-kata itu membuat Arman merasa semakin tertekan. Dia tahu Rina hanya bermaksud baik, tetapi justru itulah yang membuatnya semakin sulit. Dia tidak ingin menyakiti Rina dengan perasaannya yang mungkin tidak terbalas, tetapi dia juga tidak bisa terus menyembunyikan kebenaran. Malam itu, Arman kembali ke rumah dengan pikiran yang kacau. Dia mencoba mengalihkan perhatiannya dengan membantu ibunya memasak, tetapi pikirannya terus melayang ke Rina. Ibunya, yang memperhatikan perubahan sikapnya, akhirnya bertanya, "Arman, ada apa denganmu belakangan ini? Kamu terlihat tidak seperti dirimu sendiri." Arman menghela napas, merasa tidak sanggup lagi menahan segalanya sendirian. "Ibu, bagaimana jika aku jatuh cinta pada seseorang yang tidak biasa?" tanyanya dengan hati-hati. Ibunya terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. "Cinta itu tidak pernah biasa, Nak. Tapi yang penting adalah apakah perasaanmu tulus dan apakah kamu siap menghadapi segala konsekuensinya." Nasihat ibunya membuat Arman merenung. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus berlari dari perasaannya,
tetapi dia juga tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Dia merasa terjebak dalam labirin emosi yang semakin dalam. Dan di tengah kebingungannya, Arman menyadari satu hal, dia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Dia harus membuat keputusan, apakah akan mengungkapkan perasaannya pada Rina atau membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Tapi satu hal yang dia tahu pasti, Rina telah menjadi bagian penting dalam hidupnya, dan dia tidak ingin kehilangan itu. Malam itu, sebelum tidur, Arman berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan menemukan keberanian untuk menghadapi perasaannya, apapun yang terjadi. Beberapa hari setelah percakapannya dengan ibunya, Arman merasa lebih tenang. Nasihat ibunya memberinya sedikit kejelasan, meski kegelisahan masih menggerogoti hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus berlari dari perasaannya, dan bahwa Rina layak mengetahui kebenaran. Namun, setiap kali dia membayangkan harus mengungkapkan perasaannya, dadanya terasa sesak, seolah ada beban besar yang menekan. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam dan langit berwarna jingga, Arman memutuskan untuk mengunjungi warung Rina. Dia tahu ini adalah saat yang tepat, karena pasar sudah sepi dan mereka bisa berbicara tanpa gangguan. Saat dia tiba, Rina sedang membersihkan meja-meja kecil di warungnya. Dia tersenyum saat melihat Arman, tetapi ada sedikit kecemasan di matanya. "Arman, ada apa? Kamu terlihat serius," katanya, meletakkan lap di atas meja. Arman menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. "Rina, aku perlu bicara denganmu. Tentang sesuatu yang penting," ujarnya, suaranya hampir berbisik. Rina mengangguk pelan, lalu mengajaknya duduk di bangku kayu yang biasa mereka tempati. "Aku mendengarkan, Arman. Katakan saja apa yang ada di hatimu," balasnya, matanya penuh perhatian. Arman menatap Rina, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Rina, selama ini kamu sudah menjadi bagian penting dalam hidupku. Kamu memberiku ketenangan, kebijaksanaan, dan kebahagiaan yang selama ini aku cari," ujarnya, suaranya mulai gemetar. Rina terdiam, matanya tidak lepas dari Arman. "Aku tidak pernah menyangka akan merasakan ini, tapi aku jatuh cinta padamu, Rina. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, atau bahkan salah, tapi aku tidak bisa lagi menyembunyikan perasaanku." Rina terkejut. Matanya membesar, dan untuk beberapa saat, dia tidak bisa berkata-kata. Arman, yang merasa hatinya seperti diiris-iris, mulai menyesali keputusannya. "Maaf, Rina. Aku seharusnya tidak mengatakan ini. Aku akan pergi," katanya, berusaha berdiri. Namun, sebelum dia bisa pergi, Rina memegang tangannya dengan lembut. "Tunggu, Arman," ujarnya, suaranya penuh emosi. Rina menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum kecil. "Aku tidak menyangka akan mendengar ini, Arman. Tapi aku juga tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang istimewa antara kita. Aku hanya tidak pernah membayangkan bahwa perasaanmu akan sejauh ini," katanya, matanya berkaca-kaca. Arman merasa lega mendengar kata-kata itu, tetapi dia juga tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan panjang mereka. Mereka duduk dalam keheningan selama beberapa saat, menikmati momen yang penuh makna itu. Arman merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundaknya, tetapi dia juga menyadari bahwa ini hanya awal dari tantangan yang lebih besar. Dia tahu bahwa mereka harus menghadapi banyak rintangan, mulai dari pandangan masyarakat hingga perbedaan usia mereka. Namun, di saat itu, yang penting adalah mereka telah jujur pada perasaan mereka sendiri. Dan di bawah langit senja yang memudar, Arman dan Rina duduk berdampingan, tangan mereka masih saling terikat. Mereka tahu bahwa jalan di depan tidak akan mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa cinta mereka layak untuk diperjuangkan. Malam itu,
Mereka berjanji untuk saling mendukung, apapun yang terjadi, karena mereka telah menemukan sesuatu yang langka dan berharga, cinta yang tulus, meski tak terduga. Setelah pengakuan mereka, hubungan Arman dan Rina memasuki babak baru. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, tidak hanya di warung Rina, tetapi juga di tempat-tempat yang mereka sukai. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Kabar tentang hubungan mereka mulai menyebar di kota kecil itu, dan reaksi masyarakat pun beragam. Beberapa orang mendukung, tetapi banyak juga yang mencibir, terutama karena perbedaan usia yang mencolok antara mereka. Suatu malam, Arman pulang ke rumah dan menemukan ibunya sedang duduk di ruang tamu dengan wajah serius. "Arman, kita perlu bicara," kata ibunya dengan nada tegas. Arman merasa jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa percakapan ini tidak akan mudah. "Ibu dengar tentang kamu dan Rina. Apa benar kamu menjalin hubungan dengannya?" tanya ibunya, matanya penuh kecemasan. Arman mengangguk pelan, mencoba tetap tenang. "Iya, Bu. Aku mencintainya, dan dia juga mencintaiku. Aku tahu ini tidak biasa, tapi perasaanku tulus," jawabnya, suaranya penuh keyakinan. Ibunya menghela napas panjang, lalu berkata, "Arman, Ibu hanya khawatir tentang kamu. Orang-orang di sini tidak akan mudah menerima hubungan seperti ini. Kamu masih muda, dan Rina dia sudah melalui banyak hal. Ibu tidak ingin kamu terluka." Arman merasa sedih mendengar kekhawatiran ibunya, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa mengabaikan perasaannya. "Ibu, aku mengerti kekhawatiranmu. Tapi aku sudah memikirkan semuanya. Aku siap menghadapi apapun asalkan Rina ada di sampingku," ujarnya, mencoba meyakinkan ibunya. Ibunya terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, Nak. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Tapi ingat, jalanmu tidak akan mudah." Sementara itu, Rina juga menghadapi tantangan dari keluarganya. Kakak perempuannya, yang tinggal di kota sebelah, datang khusus untuk menemuinya. "Rina, apa kamu yakin dengan keputusanmu ini? Arman masih sangat muda. Apa kamu tidak takut dia akan berubah pikiran suatu hari nanti?" tanya kakaknya dengan nada khawatir. Rina tersenyum kecil, lalu menjawab, "Aku tahu risikonya, Kak. Tapi aku percaya pada perasaanku. Arman sudah menunjukkan bahwa dia serius, dan aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini hanya karena ketakutan." Meski begitu, tekanan dari keluarga dan masyarakat mulai terasa berat. Arman dan Rina seringkali harus menghadapi pandangan sinis dan komentar pedas dari orang-orang di sekitar mereka. Namun, justru tantangan itu membuat hubungan mereka semakin kuat. Mereka saling mendukung, saling menguatkan, dan berjanji untuk tidak membiarkan orang lain merusak kebahagiaan mereka. Suatu hari, Arman mengajak Rina ke tepi sungai, tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama. "Rina, aku tahu ini tidak mudah. Tapi aku berjanji akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi," katanya, memegang tangan Rina dengan erat. Rina tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Aku juga, Arman. Aku percaya pada kita. Selama kita bersama, aku yakin kita bisa melewati segalanya." Dan di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, Arman dan Rina duduk berdampingan, tangan mereka saling terikat. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang dan penuh rintangan, tetapi mereka juga tahu bahwa cinta mereka layak untuk diperjuangkan. Malam itu, mereka berjanji untuk tidak pernah menyerah, karena mereka telah menemukan sesuatu yang langka dan berharga, cinta yang tulus, meski tak terduga. Mereka duduk dalam keheningan selama beberapa saat, menikmati momen yang penuh makna itu. Arman merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundaknya, tetapi dia juga menyadari bahwa ini hanya awal dari tantangan yang lebih besar.
Dia tahu bahwa mereka harus menghadapi banyak rintangan, mulai dari pandangan masyarakat hingga perbedaan usia mereka. Namun, di saat itu, yang penting adalah mereka telah jujur pada perasaan mereka sendiri. Dan di bawah langit senja yang memudar, Arman dan Rina duduk berdampingan, tangan mereka masih saling terikat. Mereka tahu bahwa jalan di depan tidak akan mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa cinta mereka layak untuk diperjuangkan. Malam itu, mereka berjanji untuk saling mendukung, apapun yang terjadi, karena mereka telah menemukan sesuatu yang langka dan berharga, cinta yang tulus, meski tak terduga. Setelah pengakuan mereka, hubungan Arman dan Rina memasuki babak baru. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, tidak hanya di warung Rina, tetapi juga di tempat-tempat yang mereka sukai. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Kabar tentang hubungan mereka mulai menyebar di kota kecil itu, dan reaksi masyarakat pun beragam. Beberapa orang mendukung, tetapi banyak juga yang mencibir, terutama karena perbedaan usia yang mencolok antara mereka. Suatu malam, Arman pulang ke rumah dan menemukan ibunya sedang duduk di ruang tamu dengan wajah serius. "Arman, kita perlu bicara," kata ibunya dengan nada tegas. Arman merasa jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa percakapan ini tidak akan mudah. "Ibu dengar tentang kamu dan Rina. Apa benar kamu menjalin hubungan dengannya?" tanya ibunya, matanya penuh kecemasan. Arman mengangguk pelan, mencoba tetap tenang. "Iya, Bu. Aku mencintainya, dan dia juga mencintaiku. Aku tahu ini tidak biasa, tapi perasaanku tulus," jawabnya, suaranya penuh keyakinan. Ibunya menghela napas panjang, lalu berkata, "Arman, Ibu hanya khawatir tentang kamu. Orang-orang di sini tidak akan mudah menerima hubungan seperti ini. Kamu masih muda, dan Rina dia sudah melalui banyak hal. Ibu tidak ingin kamu terluka." Arman merasa sedih mendengar kekhawatiran ibunya, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa mengabaikan perasaannya. "Ibu, aku mengerti kekhawatiranmu. Tapi aku sudah memikirkan semuanya. Aku siap menghadapi apapun asalkan Rina ada di sampingku," ujarnya, mencoba meyakinkan ibunya. Ibunya terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, Nak. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Tapi ingat, jalanmu tidak akan mudah." Sementara itu, Rina juga menghadapi tantangan dari keluarganya. Kakak perempuannya, yang tinggal di kota sebelah, datang khusus untuk menemuinya. "Rina, apa kamu yakin dengan keputusanmu ini? Arman masih sangat muda. Apa kamu tidak takut dia akan berubah pikiran suatu hari nanti?" tanya kakaknya dengan nada khawatir. Rina tersenyum kecil, lalu menjawab, "Aku tahu risikonya, Kak. Tapi aku percaya pada perasaanku. Arman sudah menunjukkan bahwa dia serius, dan aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini hanya karena ketakutan." Meski begitu, tekanan dari keluarga dan masyarakat mulai terasa berat. Arman dan Rina seringkali harus menghadapi pandangan sinis dan komentar pedas dari orang-orang di sekitar mereka. Namun, justru tantangan itu membuat hubungan mereka semakin kuat. Mereka saling mendukung, saling menguatkan, dan berjanji untuk tidak membiarkan orang lain merusak kebahagiaan mereka. Suatu hari, Arman mengajak Rina ke tepi sungai, tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama. "Rina, aku tahu ini tidak mudah. Tapi aku berjanji akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi," katanya, memegang tangan Rina dengan erat. Rina tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Aku juga, Arman. Aku percaya pada kita. Selama kita bersama, aku yakin kita bisa melewati segalanya." Dan di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, Arman dan Rina duduk berdampingan, tangan mereka saling terikat.
Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang dan penuh rintangan, tetapi mereka juga tahu bahwa cinta mereka layak untuk diperjuangkan. Malam itu, mereka berjanji untuk tidak pernah menyerah, karena mereka telah menemukan sesuatu yang langka dan berharga, cinta yang tulus, meski tak terduga.